Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mujibur Rahman MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan moderasi Islam, dan teman-teman semua yang menonton video ini kapanpun dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah, saya Siti Syatun Putri Zahro dengan NIM 2241104021888 akan memenuhi tugas UTS 1 PAID, di mana sudah terpampang jelas dalam layar, yaitu mengenai topik pembahasan konsep pendidikan moderasi Islam, prinsip-prinsip dan landasan normatif historis. Langsung saja untuk slide kedua, yaitu pengertian dari pendidikan moderasi Islam. Itu berasal dari 3 kata, yaitu pendidikan, moderasi, dan Islam. Pendidikan merupakan aspek yang selalu terjadi dan ikut mewarnai proses perubahan dinamis manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mendewasakannya melalui proses pelatihan dan pengajaran. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam pendidikan ialah sebagai proses dari segala pengalaman belajar yang terjadi dalam segala lingkungan dan dalam waktu yang sepanjang hayat. Bahkan tokoh yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, menyebutkan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya pendidikan dilaksanakan untuk tuntunan segala potensi yang ada pada anak-anak agar kelak mereka menjadi individu sekaligus anggota masyarakat yang mampu mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan yang setinggi mungkin. Setiap ajaran agama menganjurkan agar setiap individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal, di mana pendidikan formal itu seperti SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Non-formal itu seperti madrasah diniyah, TPA, pondok pesantren, dan informal itu bisa majelis taklim, karang taruna, organisasi-organisasi seperti itu. Lalu untuk moderasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghinaan keekstriman. Moderasi juga dapat diartikan kemampuan beradaptasi dan tidak kaku. Lalu apa pentingnya sih moderasi? Moderasi sangat penting dan wajib ditegakkan karena itu adalah cara untuk pembentukan kepribadian seorang muslim serta citra masyarakat penganut agama lain dalam berkomunikasi atau dalam bermasyarakat. Lalu Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Islam pun diwajibkan untuk umatnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ngalal lahdi, di mana wajib bagi seorang muslim muslimat mencari ilmu dari ayunan hingga liang lahat, seperti penjelasan pendidikan tadi. Lalu yang dapat diambil dari pembahasan tadi, yaitu pendidikan moderasi Islam adalah cara untuk menjaga agar praktik ajaran agama Islam tidak terjebak secara eksklusif yang meniadakan wawasan kebangsaan. Maka dari itu, pendidikan moderasi Islam perlu hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama dan kebangsaan. Lalu untuk munculnya moderasi Islam atau wasatiyah Islam, jadi negeri-negeri muslim dari Indonesia hingga Tunisia, dari Azerbaijan hingga Yaman, moderasi beragama populer disebut wasatiyah al-Islam. Wasatiyah adalah ajaran agama Islam yang dapat ditemukan dalam sumber utama Islam, yaitu Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, moderasi itu dikatakan sebagai wasatiyah. Wasatiyah ya moderasi. Wasatiyah Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul pada abad ke-20 Masehi atau 14 Hijriah. Wasatiyah telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas nasnya dan sesuai dengan konsep dan pola hidup Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para salaf soleh. Konsep pemikiran moderasi Islam menjadi menarik dan menjadi impian semua entitas setelah dirisaukan dengan munculnya 2 arus pemikiran atau gerakan yang mengatasnamakan Islam, yaitu Al-Khawarij al-Judud dan Mu'tazilah al-Judud. Jadi itu adalah 2 golongan yang mana muncul dari zaman Nabi Muhammad SAW atau sesudah Nabi. Pengertian dari Al-Khawarij al-Judud itu adalah kelompok yang melihat bahwa Islam adalah agama nas dan konstan. Hal-hal atau tidak menerima perubahan
ajaran-ajaran khususnya akidah, ibadah, hukum, dan muamalat. Sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bid'ah dari akidah, ibadah, hukum, dan muamalat umat. Paham dan pemikiran ini telah menimbulkan kesan negatif terhadap Islam, bahkan melahirkan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal, intoleran, dan tidak humanis. Lalu untuk Mu'tazilah al-Judud itu sebaliknya. Dalam paham ini mengusung narasi dan pemikiran rasionalitas dan kebebasan penuh terhadap Islam. Gerakan ini melihat bahwa Islam adalah agama yang rasional dan cair terhadap zaman dalam perkembangan zaman, sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syariah, kaifat ibadah, hukum muamalat, bahkan sebagian akidahnya. Bila arus pemikiran pertama kaku, keras, dan tidak mudah menerima hal baru dalam agama, maka arus pemikiran atau pemikiran kedua berpendapat sebaliknya. Mereka menerima semua perubahan, memperbolehkan semua hal baru ke dalam Islam termasuk pemikiran, budaya, dan kehidupan barat. Aliran ini berani memastikan bahwa ada nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang tidak relevan dalam kehidupan manusia modern. Para ulama Islam modern menyadari kondisi benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini. Arus pemikiran ekstrem kanan dan ekstrem kiri sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kehidupan umatnya dalam persaingan peradaban dunia. Oleh karena itu, ulama-ulama seperti Rasyid Ridho Murid Muhammad Abduh, Yusuf Al-Qawardi, Wahab Az-Zuhali, Ramadan Al-Budhai, dan lainnya berusaha mengarahkan umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam yang wasathiyah atau yang moderat. Dan menurut Profesor Nurholis atau tokoh di Indonesia, dua golongan itu yaitu ekstrim kanan yaitu kelompok ekstualis, kelompok yang sangat konservatif. Lalu untuk ekstrim kiri yaitu kelompok yang ultraliberalis. Ekstrim kanan yang ketika tidak sepaham atau sehaluan, sealiran dicap sebagai sesat atau kafir. Sedangkan untuk ekstrem kiri, norma agama menjadi relatif. Norma agama bisa ditinggalkan karena mengedepankan akal, rasionalitas, dan hak-hak asasi manusia. Kecenderungan lain yang juga memunculkan gagasan moderasi adalah sikap kalangan umat Islam yang ekstrim terhadap longgar dan beragama serta tunduk pada budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya, mereka menggunakan teks-teks keagamaan yakni Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama klasik sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks sejarah. Menjawab persoalan ini, ajaran Islam tidak mengenal pembenaran terhadap sikap ketat dan tidak pula sikap menyepelekan syariat Islam. Islam di Indonesia dalam pandangan Asyumardi Azra adalah Islam with a smiling face. Maksudnya adalah penuh dengan kedamaian dan moderat, maka tidak ada masalah terkait dengan modernitas, demokrasi, hak asasi manusia, serta masalah lain di dunia modern. Kendati demikian, masih menimbulkan tanda tanya. Bisakah itu semua dipertahankan sedewasa ini atau moderasi? Yang dimaksud dengan mempertahankan itu moderasi, karena semua tergantung dari pemeluk agama itu sendiri, maka terus selalu berdampingan atau ada pertikaian. Jadi muncul moderasi itu sebenarnya dari zaman Rasulullah, karena moderasi itu jalan tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Prinsip-prinsip moderasi atau yang harus ditegakkan dalam moderasi itu ada keadilan, keseimbangan, toleransi. Keadilan sendiri atau al-adalah adalah mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan tidak bersebelah, tidak menyeleweng, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Lalu untuk hukum adil merupakan tuntunan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya. Lalu untuk
Keseimbangan atau tawazun adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada satu perkara saja, atau yang lebih ekstrim masuk dalam diskriminasi atau membeda-bedakan. Keseimbangan ini termasuk dalam penggunaan dalil akli dan juga dalil nakli ya teman-teman. Lalu untuk toleransi atau tasamu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata toleran bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berada atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi cara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Toleransi yang menghargai, tapi menghargai di sini bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Toleransi bukan hanya sikap tunduk secara daif tanpa prinsip yang meniangi. Seorang muslim haruslah kuat dalam imannya dan mulia dengan syariatnya. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Jadi untuk masalah sosiologis atau politik masih bisalah kita menggunakan toleransi dan memang harus bertoleransi. Tapi untuk masalah keagamaan tidak dibenarkan. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosialis. Upaya membangun toleransi melalui aspek teologis seperti doa dan beribadah bersama adalah gagasan yang sudah muncul sejak era jahiliyah dan sejak itu pula ditolak oleh Al-Quran melalui surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku dan untukmu agamamu. Tegas dalam surat Al-Kafirun menolak sinkretisme. Sebagai agama yang suci akidah dan syariah, Islam tidak akan mengotorinya dengan mencampuri dengan akidah dan syariah lain. Dan ini bukan bentuk intoleransi, sebab ranah toleransi adalah menghargai, bukan membenarkan atau mengikuti. Justru sinkretisme adalah bagian dari sikap intoleransi pemeluk agama pada agamanya sendiri, sebab pelaku sinkretisme seolah tidak lagi meyakini kebenaran agamanya sendiri, sedangkan agama adalah keyakinan. Jadi prinsip-prinsip moderasi itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu keadilan, keseimbangan, toleransi. Jadi jika tidak menggunakan salah satu dari prinsip itu, maka tidak bisa dinyatakan sebagai moderasi, atau moderasi tidak berjalan dengan baik di dalam suatu negara. Tujuan dibentuknya suatu kebijakan itu pasti memiliki tujuan ya. Jadi tujuan moderasi itu salah satunya itu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta mewujudkan kesejahteraan untuk umat beragama. Jadi moderasi beragama ya tujuannya ya untuk ketentraman dalam beragama gitu ya. Sepertinya tidak perlu dijelaskan ya, karena sudah jelas sekali, yaitu untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak setiap manusia, setiap pemeluk agama gitu. Lalu langsung saja dalam landasan normatif dan historis. Landasan itu bermakna dasar berdirinya sesuatu. Landasan bisa diartikan tumpuan atau dasar pijakan. Normatif itu berarti tata aturan yang mengikat sekelompok manusia untuk mengendalikan tingkah laku yang dianggap baik dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dasar normatif pendidikan Islam adalah suatu dasar atau landasan landasan sebagai tempat berpijak yang bersifat keharusan dan tidak boleh ditinggalkan dalam rangka proses aktivitas pendidikan. Lalu untuk historis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenaan dengan sejarah, bertalian, atau ada hubungannya dengan masa lampau. Itu masih minim banget ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu arti mendalam secara historis seperti itu. Lalu dalam etimologi, historis adalah peristiwa atau sejarah pada masa lampau tanpa mengaitkan apa dan mengapa. Sedangkan secara terminologi, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Apa, siapa, kapan, di mana, peran masing-masing pelaku. Dalam konteks historis adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi dan seluruhnya berkaitan dengan moderasi Islam. Itu landasan normatif dan historis ya, maksudnya pengertian. Lalu untuk perbedaan yang saya ambil yaitu terletak pada cara atau kerja pisau analis, di mana normatif hanya menafsirkan atau mendeskripsikan, sedangkan historis menganalisis, mengkritisi peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi perlu digarisbawahi ya, bahwa historis itu adalah
peristiwa yang benar-benar terjadi, atau kita mengkritisi, kita menggali lebih dalam lagi, kita menganalisis seperti itu. Dapat dipahami ya perbedaan dari normatif dan historis. Lalu untuk landasan dasar normatif, ada sunnah, hadis dan sunnah nabi, pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Hadis itu dari hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad Baihaqi dan Al-Hakim, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Dan sunnahnya itu wasatiyah, bermakna keadilan, moderasi ya. Moderasi bermakna posisi tengah, penuh keberkahan. Moderasi bermakna posisi terbaik, seperti harta terbaik adalah harta pertengahan. Lalu pemikiran ulama klasik dan kontemporer itu ada Imam Ibnu Jarir at-Tabrani, Imam Abu Hamid al-Ghazali, Imam al-Qurtubi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam As-Sayyibi, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan sampai 9 itu ya. Dari hadis saya ambil contoh hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai insan, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas pada beragama." Lalu dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Binasalah orang-orang yang melampaui batas," dan mengulangnya sebanyak 3 kali. Jadi orang-orang yang melampaui batas berlebih-lebihan, baik itu dalam agama maupun dalam dunia seperti akhirat dan juga dunia, itu tetap saja yang namanya berlebihan itu tidak baik. Zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap akhirat itu tidak baik, malahan harus seimbang seperti itu. Lalu untuk sunahnya sudah bisa dipahami ya, karena sudah jelas wasatiyah, moderasi bermakna keadilan, moderasi bermakna posisi tengah. Ya memang itu adalah pengertian dari moderasi sendiri, dan bahkan keadilan adalah prinsip-prinsip dari moderasi. Lalu untuk pemikiran ulama klasik dan kontemporer saya ambil dari Imam Al-Qurtubi, karena beliau adalah salah satu ulama tafsir yang sangat dikenal dengan tafsirnya yang dalam dunia Islam sejak abad ke-7 Hijriah. Imam Al-Qurtubi ini memiliki nama panjang Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, yang mana ia berpendapat bahwa umat wasatiyah atau umat moderasi adalah umat yang berkeadilan dan paling baik, karena sesuatu yang baik adalah yang paling adil. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Islam yang bermoderat. Dengan begitu, umat Islam harus menjadi umat pertengahan, di mana mereka tidak terlalu ekstrim dan tidak berlebihan. Sama seperti hadis tadi ya, maksudnya kayak tidak terlalu melenceng jauh atau tidak memiliki pengertian yang jauh, karena semua adalah sama. Moderasi itu adalah sikap pertengahan dan dengan prinsip-prinsip yang harus dijalankan seperti yang dijelaskan di depan tadi. Lalu untuk landasan dasar historis. Landasan dasar historis ini mencakup 3 peristiwa, yaitu pada masa Sirah Nabawiyah, era Khulafaur Rasyidin, dan peristiwa pada saat ulama klasik dan kontemporer. Historis atau sirah Nabi seperti menghadapi perbedaan identitas sosial kaum muhajirin dan ansor. Jalan moderatisme Nabi Muhammad SAW jelas tidak mudah. Kaum ansar dan kaum muhajirin disatukan dari latar yang berbeda secara geografis, cara, dan adat istiadat. Sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam baru di Madinah, kaum muhajirin adalah suku bangsa yang terbiasa dan kerap berselisih. Kaum muhajirin itu hijrah ke Madinah, mereka berurusan dengan masyarakat Madinah lainnya yang tidak memeluk agama Islam, dan bangsa Yahudi yang merupakan masyarakat yang lebih awal menetap. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad ya. Bukan tidak mungkin orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Yahudi tersebut, berusaha untuk merintangi bahkan menghancurkan pembentukan masyarakat baru kaum muslimin. Atas segala kerumitan hubungan dan potensi perpecahan sosial tersebut, Nabi Muhammad SAW menuliskan sebuah perjanjian untuk membangun dan mengikat perpaduan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, yaitu dalam Piagam Madinah, yang mana isinya ada beberapa ya yang saya ingat, yaitu tentang
harta ghanimah atau harta rampasan perang, di mana tidak asal seenak-enaknya, atau salah satu kaum yang kalah bahkan malahan kaum yang menang diberi yang mana isinya salah satunya adalah kebebasan berpendapat, terus pelarangan kejahatan, dan juga bebas dalam memeluk agama. Lalu toleransi yang diwujudkan dalam sikap berdiri di atas keadilan dan kebaikan tersebut oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan ketika berinteraksi dengan non muslim yang berdamai dan tidak melakukan permusuhan. Penekanan Nabi Muhammad SAW terhadap toleransi dalam Piagam Madinah dan berbagai praktik tersebut mencerminkan upayanya untuk mewujudkan segala dan kepedulian masyarakat dengan perbedaannya. Sikap toleransi mendorong sikap kasih sayang terhadap umat manusia, pun sesama agama juga mereka yang berbeda agama. Lalu pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana sahabat Umar menyampaikan langsung ke Rasulullah tidak mengikuti hijrah, Abu Bakar yang mengikuti. Lalu proses musyawarah dalam perang Khandaq, salah satu perang terbesar ya, setelah perang Badar, perang Uhud. Perang Khandaq termasuk perang besar, yang dimana pasti sebelum berperang para kaum itu merumuskan atau bermusyawarah apa taktik yang akan dilakukan dalam menghadapi musuh. Lalu pada masa era Khulafaur Rasyidin, yang dimana ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq, salah satu kebijakannya itu memerangi kaum murtad setelah wafatnya Nabi, memerangi kelompok pembangkang zakat, memerangi Musailamah al-Kadzab atau nabi palsu. Jadi setelah Nabi wafat, banyak sekali manusia atau orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman ya. Lalu dalam Al-Quran, Abu Bakar As-Siddiq yaitu menghimpun Al-Quran. Lalu sahabat kedua yaitu Umar bin Khattab. Yang pertama itu adalah sholat tarawih berjamaah disatukan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua meresmikan Madinah yang sebagai pusat kajian Al-Quran dan fikih. Dalam Al-Quran, Umar bin Khattab berperan dalam pembukuan Al-Quran. Lalu Utsman bin Affan, pembangunan dan perluasan Masjid Nabawi, pembukuan Al-Quran atau vertifikasi Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, yaitu pergantian pejabat lama demi pemerintahan yang efisien dan efektif. Lalu pengembalian tanah hadiah dari Utsman bin Affan. Dalam Al-Quran berperan memberikan harokat pada Al-Quran seperti huruf ba yang diberikan titik di bawah, ta titik di atas, seperti itu. Jadi sahabat Nabi itu berperan sesuai dengan zamannya dan memiliki peran masing-masing dalam Al-Quran, dalam pembukuan Al-Quran itu sendiri. Lalu pada peristiwa ulama klasik dan kontemporer, yaitu klasik itu ada Imam Ibnu Jarir At-Tabrani, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kontemporer ada Syekh Muhammad Rashid Ridho, Al-Imam Hasan Al-Banna, dan Al-Imam Muhammad Abu Zahra. Dari klasik itu saya mengambil contoh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani, dan antara materi dan spiritual. Walaupun Al-Ghazali dikenal dengan pandangan tasawufnya dan kehidupan zuhudnya, namun beliau tetap mengakui dan meyakini bahwa manhaj hidup yang paling sempurna dan sesuai dengan hakikat ajaran Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta model hidup para salaf soleh adalah arah wasatiyah atau moderat. Seperti yang tadi disampaikan ya, tidak bisa berat sebelah, tidak bisa zuhud terhadap dunia saja atau terhadap akhirat saja. Bahkan Al-Ghazali pun imam terkenal di dunia bahkan meyakini bahwa model hidup yang paling baik adalah moderat atau di jalan tengah, seperti itu. Lalu kontemporer
yaitu saya ambil contoh Muhammad Abu Zahra, yang mana ia berpemikiran atau bermanhaj arah keagamaan yang pertengahan atau moderat, adalah tidak ekstrim dan tidak pula mudah-mudahan atau meninggalkan. Ekstrim ini yaitu ekstrim yang radikal, seperti yang menganggap bahwa tidak melakukan ini dicap kafir, padahal Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat kemudahan gitu, atau memiliki sifat maaf. Lalu tidak menyepelekan atau tidak sewenang-wenang juga. Mentang-mentang Allah Maha Pemaaf, kita atau orang sewenang-wenang seperti itu. Lalu Al-Imam Hasan Al-Banna dalam tulisannya yang berjudul Dialektika Dakwah Kita di Era Baru, Al-Banna mengkritik peradaban barat yang sangat materialisme, liberal, yang tidak moderat, yang sebenarnya menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Al-Banna meyakini bahwa ajaran dan peradaban Islamlah yang paling sempurna dan moderat. Sesuai dengan fitrah manusia, beliau berkata, pada fase ini manusia materialis menolak eksistensi ketuhanan dan semua yang terkait dengannya, mengingkari kenabian dan semua yang berhubungan dengannya. Mereka menolak keberadaan alam akhirat, balasan alam dan alam ruh dengan segala materinya. Barat materialisme hanya mengakui alam dunia yang rendah dan terbatas ini, dan mereka menafsirkan semua fenomenanya berdasarkan kaidah-kaidah materialis di bumi, kaidah materialis murni. Pemikiran materialisme di atas merupakan kesalahan yang nyata dan fatal dan merupakan sikap yang ekstrim. Pemikiran barat materialisme menjadi bukti kebodohan manusia yang ada di sekitarnya. Gimana tidak dikatakan bodoh? Karena barat materialisme ini dia meyakini bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan akhir atau kehidupan yang tidak ada kehidupan lagi setelahnya. Daftar pustaka ya telah mencapai pada fase ini ternyata. Jadi saya ambil dari buku Nur Hikmah, lalu buku Eka Prasetyawati yang diterbitkan oleh Jurnal Fikri, lalu oleh Mukhlis M. Hanafi dan Arif KM, yang mana bukunya berjudul Moderasi Islam, Wasatiyah Islam, Perspektif Al-Quran, As-Sunnah, serta pandangan para ulama dan fuqaha. Berhubung masih ada sisa-sisa waktu dan saya juga tidak menuliskan kesimpulan dari penjelasan yang disampaikan tadi, mungkin bisa saya sampaikan secara lisan ya. Jadi moderasi Islam itu sangat penting, apalagi di era sekarang, bahkan sedari dulu, karena pemikiran orang itu bermacam-macam, pendapat orang berbeda-beda, dan jika tidak ada jalan tengah atau hal yang meniangi, maka akan terjadi bentrokan antara manusia atau golongan yang ekstrem ke kanan dan ekstrem ke kiri, seperti itu. Jadi tidak hanya Islam saja, tapi harus bermoderat. Moderasi memiliki arti spektrum hubungan antar manusia yang memberi kebijakan membantu terwujudnya harmoni sosial serta keseimbangan hidup dalam bermasyarakat. Di mana untuk prinsip yaitu keseimbangan, keadilan, dan toleransi itu sangat perlu ditegakkan. Jikalau ada salah satu yang tidak berjalan dengan baik, maka moderasi Islam itu pastinya akan gagal atau pincang, karena prinsip itu untuk mencapai tujuan, yang dimana tujuan tadi terdapat untuk mewujudkan keharmonisan, untuk tidak memaksakan kehendak dalam beragama, dan untuk keharmonisan dalam bermasyarakat, seperti itu. Untuk landasannya itu tadi ada landasan normatif dan historis, yang dimana perbedaan yang menonjol adalah pada pisau analisisnya. Historis itu adalah peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu, pada masa lampau, sementara normatif itu adalah kebijakan-kebijakan yang memang harus diterapkan. Dari normatif sendiri itu tadi ada hadis dan juga sunnah dan juga pemikiran ulama baik dari klasik maupun kontemporer, dan dari historis itu juga pada sirah nabawiyah pada zaman Nabi, lalu setelah Nabi Muhammad, pada Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabatnya, dan juga ulama yang berpendapat. Di sini ulama juga berperan penting dalam menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemikirannya yang juga tidak asal dalam memberikan pendapat-pendapatnya, atau di situ ulama juga melihat Al-Quran, melihat hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Mungkin
cukup jelas dan dapat dimengerti ya teman-teman semua. Dan saya tutup penjelasan materi atau subtopik dari pendidikan moderasi Islam, prinsip-prinsip dan juga landasannya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.